Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ustaz-ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Masih di Kitabul Umuril Munhiya Anhu, perkara-perkara yang dilarang, bab ke-313 nggih. Babu nahyu man dakhala alaihi asru Dzulhijjah, bab larangan kepada man dakhala, orang yang dakhala masuk alaihi kepadanya asru Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama ya. Hah? Sebelumnya? Sebelumnya ya? Hadis keberapa berarti? 1705. Ini betul? Kok gitu? Betul. Yang ini? Ya. Ya. Baik. Babu karohatu ihtiba yaumal jumu'ah. Larangan melakukan ihtiba pada hari Jumat. Wal imamu yaktub, dan imam itu sedang berdiri, sedang berkhutbah. Kita baca dulu di sini ya. Al-ihtiba huwa ayyadhimul insan rijlahi ila batnihi. Seseorang itu kurang besar ya. Ya. Menggabungkan dua kakinya, rijlahi, dua kakinya, ila batnihi, ke perutnya. Jadi gimana? Gini ya. Dua kakinya ditekuk ke perut gitu. Jadi orang mengangkat dua kakinya, laki-laki ya, diangkat dekat dengan perutnya, terus bisaubin yajma'uhuma bihi ma'a dhahrihi, dengan satu kain, lalu dia mengumpulkannya dengan punggungnya, wa yasuddu 'alaiha, dan dia mengikat padanya. Jadi nekuk kaki ke arah perut itu ihtiba di hadis, di keterangan di nihayah ya. Terus wa naha anha li anal ihtiba yajlibun naum, dilarang karena ihtiba itu menjadikan ngantuk, tidur. Fala yasma'ul khutbah, tidak mendengar khutbah. Terus yang kedua, wa yuridu taharatuhu lil intiqad, dan menghadapkan kesuciannya itu kepada kebatalan, intiqad, batal wudunya. Kalau dibegitukan, orang itu akan cenderung buang angin terjadinya batal. Itu ihtiba itu begitu ya. Baik, kita baca hadisnya. An Muadz bin Anas al-Juhani, dari Muadz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha anil hibwah, di ihtiba atau hibwah tadi ya. Sudah ada keterangan tadi, sudah kita baca ya. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumu'ah, wal imamu yakhtubu, dan imam itu berkhutbah. Ketika imam berkhutbah dilarang ihtiba, menekuk kaki ke arah perut tadi ya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Menurut Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini hasan. Coba kita lihat ya, barangkali di sini bisa kita dapatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Kalau di keterangan di sini itu nomornya 1110 kalau Abu Dawud,
Kalau Tirmidzi-nya 514. Coba kita lihat barangkali cocok. Abu Dawud dan Tirmidzi ya. Betul, ini 1110 bunyinya ini hadisnya. Jadi kalau kita belajar Riyadhus Shalihin itu sebenarnya lebih enak kalau menurut saya, tapi lebih enak ketemu hadisnya, kemudian kita cek di kitab hadis asalnya sana, terus kita baca sarah kitab itu, gitu loh ya. Jadi lebih komplit, lebih banyak keterangannya daripada kalau kita baca sarah Riyadhus Shalihin. Ini kalau yang di Sunan Tirmidzi yang ini Anil Hibwah Yaumal Jumu'ati 514 ya. Nanti kalau pembicaraan fikihnya sebagian memberi rukhsah lah, ini kan warakhasa fi dzalika ba'dhum minhum Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Jadi ada rukhsah boleh begitu. Jadi dilarang, maka berarti nanti makruhnya itu istilahnya makruh litanzih ya, bukan litahrim. Makruh itu saja, bukan haram. Karena kata-kata kariha atau karoha itu juga berlaku untuk yang haram gitu loh. Makruh itu juga bisa berlaku untuk mengatakan sesuatu itu haram, itu juga makruh juga, tapi makruh li tahrim bukan li tanzih. Baik, ada pertanyaan di sini. Ini tadi 1705 ya, yang ini 1706 sudah ya. Berikutnya pindah ke sini ya. Bab nahyu man dakhala alaihi asru dzulhijjah, larangan bagi orang yang masuk kepadanya itu 10 hari bulan Dzulhijjah 1 sampai 10, wa arada ayyudhiya, dan dia ingin untuk menyembelih kurban. Melarang apa? An akhli syai'in min sya'rihi au adfarihi, dari mengambil sesuatu dari sya'arnya, rambutnya, bulunya, maksudnya bulunya si kurban itu, au alfarihi, atau kukunya, kukunya. Bahasa Indonesia itu kalau diulang jadinya jadi ulang itu saja masalahnya itu dia. Kukunya, nah, atau kuku. Opo? Kukunya 3 kali, 5 kali ya. Hatta yudhiya, sampai dia menyembelih. Larangan kalau orang mau nyembelih, kalau sudah masuk tanggal 10, tanggal 1 Dzulhijjah, larangan mengambil memotong rambutnya maupun kukunya. Ini bukan kurbannya ya, orangnya, rambutnya orang itu atau kukunya orang itu, bukan kurbannya. 1706 An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dzibhun, barang siapa yang dia itu punya dzibhun, sembelihan, lahu dzibhun, dia punya sembelihan gitu ya, yadbahuhu, yang dia akan menyembelihnya, punya sembelihan yang akan dia sembelih, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila sudah ahalla, sudah nampak hilal, apa yang nampak? Hilalu dzulhijjah. Hilal dzulhijjah itu sudah nampak, bulan Sabit tanggal 1 itu sudah muncul, sudah nampak. Fala ya'khudhanna min sya'rihi, maka janganlah benar-benar dia mengambil min sya'rihi, dari rambutnya, wala min alfarihi, dan juga dari kuku-kukunya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhiya, sampai dia menyembelih. Dzibhun itu hayawanun yuridu dzabhahu, hewan yang dia mau menyembelihnya ya, penyembelihannya. Bahwa fi'lun bimakna maf'ul. Dzibhun itu dzabaha ya, dzabaha itu kan fi'il tapi maknanya maf'ul, yang sembelihan gitu loh ya. Jadi bunyinya dzibhun tapi maksudnya madbah, madbuhun, yang disembelih.
Ai fi awali asri Dzulhijjah, di awal 10 bulan Dzulhijjah. Makanya kan dilihat hilalnya ya, lihat hilal. Lihat hilal itu kalau yang disyariatkan kan yang kita tahu bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Syawal kan gitu ya. Ada bude saya itu, bude istrinya Pak D. Kakaknya ibu saya, Pak D itu kakaknya ibu saya. Ini yang masih Sugeng itu bude, istrinya Pak D itu. Sejak kemarin ketika kejadian berbedanya Idul Adha kemarin itu, tanya terus itu. Lah sekarang kemarin kan Idul Hijjah. Terus Muharramnya kapan? Mau puasa Muharram itu loh, puasa tanggal 9. Tanggal 1 Muharramnya kapan? Saya bilang yang ngikuti tanggalan bude. Loh, orang delok hilal nah itu. Ya enggak, tidak usah gitu. Jadi kalau Muharram ya tidak harus melihat hilal. Melihat ya boleh, tapi tidak harus gitu loh. Karena yang pokok itu yang Dzulhijjah, Ramadan dan Syawal. Tapi kalau mau belajar nggak boleh. Wong delok hilal itu nggak gampang gitu. Apalagi belum pernah. Lihatnya juga ke arah mana gitu. Lihat hilal ke arah selatan ya enggak ketemu lah gitu. Ya ke arah barat itu di sebelah mana titik barat kan kita harus tahu dulu ya, dengan hisab tentunya ya. Di sebelah selatan titik barat atau di sebelah utara titik barat, itu kan gitu kan, walaupun ya tidak kadang-kadang bergeser tapi kurang lebih di situ. Terus hilalnya bentuknya kayak apa gitu. Ini bentuknya kayak piring, hilal kayak piring itu lapar berarti kamu itu. Hilal itu bulan sapit, bukan bulan keplang gitu loh ya. Salah. Sudah ya, dipun bikas rizal ismun lima yutbahu minal hayawan. Sebagian mengatakan begitu, nama bagi yang disembelih dari hewan. Jadi ahalla hilalu dzulhijjah maksudnya dzahara, muncul sudah kelihatan. Tidak boleh mengambil ya'khudhanna dan seterusnya. Ini ustudilla bihi ya, diambil dalil darinya ala masyru'iyati tarki ahli sya'ri wal adfar ba'da duhuli asri dzulhijjah liman arada ayyudhiyya. Jadi dari sini diambil dalil nggih, masyru'iyah disyariatkannya meninggalkan pengambilan rambut, jadi tidak mencukur rambut manapun juga, wal alfar dan juga kuku manapun juga, kaki maupun tangan sesudah masuknya bulan Dzulhijjah bagi orang yang mau menyembelih, gitu kan ya, sudah kita tahu kan. Nah terus sekarang ini dibedakan, sekarang ini larangannya itu haram apa makruh kan gitu. Larangannya itu hukumnya haram atau makruh, biasa kan ulama begitu tuh biasa. Nawawi mengatakan ikhtalafal ulama itu berbeda pendapat fi dzalika dalam hal itu. Ini ya. Gede ya. Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud Ad-Dhahiri ya, dan sebagian pengikutnya mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan innahu yahrumu alaihi ahdu syai'in min sya'rihi wa adfari. Haram berarti. Kalau menurut Syafi'i haram hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau menyembelih, maksudnya mau berkorban gitu ya, mau berkorban tanggal 1 Dzulhijjah, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Kalau potong kuku dosa. Lah hukumnya haram menurut mazhab ini kan gitu kan ya. Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah, Ahmad dan seterusnya tadi, termasuk sebagian dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Sampai kapan? Sampai yudhiyya fi waqtil adhiyah, sampai dia menyembelih pada saat penyembelihan itu. Jadi dia nggak beleh, nggak berani ya, maksudnya sampai sembelihan disembelih gitu loh, sampai sembelihan disembelih baru kemudian potong kuku. Kalau Asy-Syafi'i dan pengikutnya itu hukumnya makruh. Ini kan ba'du ya, sebagian pengikut Syafi'i mengatakan haram, kalau Syafi'i sendiri mengatakan makruh. Karahatat tanzih lah ini loh. Makruh tanzih itu artinya ya makruh, bukan haram. Walaisa bi haramin, dan tidak haram itu. Kalau Abu Hanifah malah la yukrahu, tidak makruh. Kan beda-beda tuh ya. Tidak makruh.
Kalau Malik fi riwayatin dalam satu riwayat la yukrohu, wa fi riwayatin yukrohu, dalam riwayat lain makruh, dalam riwayat lain tidak makruh. Lagi mana lah? Memang riwayatnya dua, diriwayatkan dari Malik, media mengatakan tidak makruh, berarti boleh gitu loh, bukan haram, tidak makruh maksudnya boleh, dan ada yang mengatakan makruh. Terus dalam riwayat lain yahrumu fit tatawu dunal wajib, jadi diharamkan kalau itu tatawu, maksudnya nyembelihnya itu tatawu bukan wajib, kan dia tidak punya kewajiban tapi dia tatawu untuk nyembelih. Contohnya kan orang sendiri dia itu belum wajib untuk menyembelih, misalnya dia ada keluarga ya, satu keluarga itu kan wajibnya satu gitu, satu kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nah terus ini nyembelihnya 2, gitu loh. Nah begitu tuh kalau disebutkan dikatakan haram kalau tatawu, tapi kalau wajib tidak. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama biasa seperti itu. Kalau isi hadisnya seperti kita sudah tahu, sudah hafal kan ya, pokoknya kalau masuk itu jangan menyembelih, jangan memotong kuku atau mencukur rambut. Hikmahnya apa sih? Kalau sebagian ulama boleh setuju boleh enggak ya, bukan hadis, mengatakan hikmahnya itu supaya kan orang berkorban itu kan supaya diampuni dirinya gitu, tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Nah kalau masih utuh kukunya, rambutnya masih utuh, yang dibebaskan dari api neraka itu lebih banyak gitu loh. Kalau setuju tapi itu ulama yang berpendapat begitu, bukan hadis, bukan sahabat juga. Gitu nggih. Berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada silakan. 314 babun nahi anil hilf atau halif atau hilf, bersumpah bimakhlukin, dengan makhluk. Nanti kita baca hilfnya ya, keterangannya ya. Kan nabi, seperti nabi, wal ka'bah, dan ka'bah, wal malaika, dan malaikat, was sama, langit, wal aba, bapak sampai kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, bapak moyang gitu, wal hayat, kehidupan, waruh, ruh, nyawa, ruhani, warros, kepala, wahayatus sultan, dan kehidupan hidupnya sang raja, sang sultan, wa nikmatus sultan, nikmatnya sultan, wa turbati fulanin wal amanah, dan turbah tanahnya si fulan, tanah milik si fulan, wal amanah, dan amanah. Wa hiya min asyaddiha nahya, dan bersumpah dengan amanah itu termasuk yang dilarang paling keras. Wa hiya, yang terakhir ini ya, min asyaddiha nahyan, paling keras dilarangnya. Kita baca dulu yang khilaf tadi ya. Maknahu ta'kidus syai'i bidzikril mu'adzam, jadi menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Jadi maksudnya sumpah itu begitu, tadi bersumpah menyebut sesuatu yang diagungkan mesti. Wal insan itu la yahlifu bi syai'in illa li annahu adzama nafsahu fa ka'annahu yaqulu bi qadri udmati hadzal makhluf. Seorang manusia itu tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali dia mesti mengagungkan sesuatu itu, gitu loh. Nah, larangan bersumpah dengan makhluk itu kan gitu. Mengagungkan makhluk itu tidak boleh. Makanya bersumpah dengan menyebut makhluk tidak boleh. Dulu itu ada hadis, ada nyanyian I swear itu loh, pernah dengar ya? I swear by the moon, the sky, apalah gitu. Itu saya masih kuliah kayak itu, atau apa lagunya itu ya. Bunyinya I swear pokoknya. Terus dipersoalkan sama orang. Itu gimana itu? Wong bersumpah kok demi by the moon, the sky, apalagi the apa gitu. Moon kan berarti bulan ya. Sky itu kan langit. Tak pikir yo kurang-kurang menggawean wong nyagu itu dibahas gitu. Tapi memang dia tanya terus dijawab sama ulama yang saya jadi apa tuh, era muslim atau apa itu. Jadi dijawab nggak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk, itu tidak boleh, disebutkan hadisnya ya. Itu ya contohnya begitu. Jadi bi qadri udmati hadzal makhluf maka annahu yaqul, maka seolah-olah dia itu berkata begini, bi qadri udmati hadzal makhluf bihi ini sodikun, dengan keagungan ini makhluk ini saya itu mesti berkata benar, inilah sodikun, saya sungguh berkata benar, gitu loh.
seolah-olah begitu. Maka walihada kanal hilfu billahi azza wa jalla, karena itulah maka sumpah itu harus billah, dengan menyebut nama Allah azza wa jalla. Ini kalau dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Barangkali punya kitabnya bisa dibuka nih. 1707 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yanhakum, melarang kalian antahlifu bi abaikum, bahwa kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, menyebut bapak nenek moyang, demi bapakku, demi kakekku, demi nenekku, tidak boleh. Faman kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan menyebut Allah, billah atau wallah. Auliyasmut, atau diam saja. Kalau emang enggak mau sumpah ya sudah diam saja. Itu ya, muttafaqun alaih. Ini dikeluarkan oleh Bukhari 6108, Muslim 1646 ya. Barangkali mau dicek, barangkali. Ini bukan Tahrir wa Tanwir, malah mlebu. Ada beberapa ya, tidak cuma satu. Di sini kan dimasukkan 6108 ya. Ini berarti yang dimaksud ini. Allah melarang antahlifu bi abaikum ya. Hadisnya di Sahih Bukhari 6108. Kalau di Sahih Muslim menurut di sini 1646. Cek ya. Ini 1646 ini. Innallaha azza wa jalla yanhakum antahlifu bi abaikum. Sudah ya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat lain dalam kitab sahih, faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, fala yahlif illa billah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan Allah, dengan menyebut Allah, nama Allah. Auliyaskut, atau dia diam saja, tidak usah sumpah kalau gitu ya. Ini isinya hampir sama dengan tadi. Jadi karena orang bersumpah itu kan yaktadi takzimil makhluf, itu konsekuensinya mengakibatkan dia mengagungkan makhluf yang disumpah tadi kan. Padahal hakikatul uzmah mukhtasah billah, yang hakikat keagungan itu hanya milik Allah saja. Maka tidak boleh yang lain kok menyamai Allah, itu tidak boleh. Tidak boleh yang lain disamakan dengan Allah. Maka bersumpah harus dengan nama Allah. Terus begini, di dalam kitab Fathul Bari ya, ini saya dapatkan di sana, nanti barangkali bisa dicek. Zahir hadis ini itu mengkhususkan sumpah itu hanya dengan Allah saja secara khusus, khosok. Tetapi para ahli fikih, qad ittafaqal fuqaha, para ahli fikih itu sepakat ala anal yamin tan aqidu billah wa dzatihi wa sifatihil aliyah, boleh. Jadi boleh dengan nama Allah atau zatnya atau sifatnya yang tinggi gitu loh. Tapi wallah atau warrahman, nah kan gitu kan ya. Atau apalagi wal ghafur gitu, nama-nama Allah itu, atau sifatnya wallazi nafsi biyadihi wallazi khalaqas samawati wal ard, nah gitu kan. Itu juga boleh, bukan harus wallah atau billah atau taullah, tidak harus begitu gitu loh. Jadi nyebutnya itu misalnya wallazi nafsi biyadihi, kan Nabi juga pernah gitu kan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi siapa itu? Ya demi Allah. Tapi tidak menyebut nama Allah gitu ya. Tapi tidak selain Allah, tidak. Yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi walaupun bunyinya begini, itu la khususu lafdillah. Tidak khusus dengan lafaz Allah. Tidak harus wallah, tidak harus begitu. Itu ya, sekedar keterangan saja tambahan. Nah, sekarang larangannya diperselisihkan lagi. Kalau ini adalah tahrim, apakah ini tahrim? Itu ada dua pendapat. Indal Malikiyah, di kalangan mazhab Maliki. Jadi yang
Masyhur menurut mereka, menurut Ibnu Daqiqil Id. Daqiq itu kan hal-hal yang kecil-kecil, teliti. Id itu kan ya id. Disebut Daqiqil Id itu karena dia itu berjualan barang-barang pernik-pernik yang biasa untuk Idul Fitri itu. Apa itu? Aksesoris lah gitu ya. Namanya akhirnya dinamai Daqiqil Id. Ini sing dodol sing bangsa kecil-kecil pernik-pernik Idul Fitri itu. Maka disebut begitu, Daqiqil Id ya. Nah, ini anaknya Ibnu Daqiqil Id. Yang masyhur itu adalah karohah, makruh. Ya, tidak haram tapi makruh. Jadi menyebut nama selain Allah gimana? Hukumnya makruh kalau menurut ulama ini. Hanabilah juga gitu. Hanabilah itu mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Ya, indal Hanabilah yang masyhur tahrim kalau mereka itu. Kalau Hanabilah yang masyhur itu adalah haram. Dzahiriyah juga mengikuti begitu. Dzahiriyah itu mazhab dzahiri. Jadi mazhab itu kan jenis banyak ya. Cuman yang terkenal kan 4 itu. Tapi ada mazhab lain, mazhab dzahiri juga ada. Kemudian kaitan dengan tadi, jadi prinsipnya ini bagaimana kedudukannya, apakah itu haram, apakah makruhnya makruh tanzih, itu berbeda pendapat di kalangan ulama. Nah, saya bacakan semuanya ini, nanti silahkan dicek sendiri. Prinsipnya begitu, itu diambil dari kitab Fathul Bari. Ada pertanyaan? Silahkan. Demi Allah dan Rasulullah. Tidak boleh itu menyebut nama Nabi. Kalau Allah saja, tidak usah pakai Rasulullah. Ini kan tadi ada tuh, kan Nabi tidak boleh. Allah masih kurang, enggak kurang sebenarnya, cukup. Kurang jos ya, kamu saja yang kurang merasa yakin. Allah kan diagungkan. Mengagungkan Rasul itu, Rasul juga diagungkan, tapi tidak untuk sumpah gitu loh. Tidak boleh untuk sumpah. Ada lagi? Oke, silakan. Masalah pengagungan itu kan tadi Nabi kan memang ada, memang harus diajarkan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada satu anggota itu dia mengedepankan Ali daripada Nabi Muhammad? Ya, ya. Kalau lebih mengagungkan Ali daripada Nabi ya salah. Salah itu artinya keliru. Kelirunya kenapa? Oh, Nabi itu yang paling tinggi kok kedudukannya ya. Nah, apakah kemudian jadi haram? Ya kalau dia mengatakan sampai pada tingkatan yang harusnya jadi Nabi itu adalah Ali, ya haram. Dosa itu, kafir itu artinya orang itu. Jadi harusnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali, bukan pada Nabi. Keyakinan begitu itu menjadikan orang kafir. Tetapi kalau mengagungkan Ali daripada Abu Bakar, tidak kafir. Tidak kafir. Dikatakan keliru, ya sebagian mengatakan keliru, tapi tidak kafir. Gitu ya. Bukan rame itu biasanya, apalagi sekarang gegeran Hizbullah sama Ansarullah sama Houthi ya, mereka nyebutnya Houthi itu, Houthi orang Yaman itu kan, sampai saking jengkelnya itu nyebutnya bukan Hizbullah tapi Hizbulata katanya gitu. Hizbulata ya mestinya jangan begitulah ya, maksud berarti malah kita nyebut Lata itu gimana sih ya, namanya itu Hizbullah ya sebut Hizbullah saja kan. Bahwa tidak setuju dengan apa kesiahannya kan ya lain hal tapi kita nyebutnya ya jangan dipelesetkan kan, plesetnya jadi keliru kan gitu ya. Ada lagi? Tidak ada ya, lanjut 314 babun nahi anil halif. Loh, kok sudah tadi bawahnya hadis 1708 wa an Abdurrahman ibni Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda la tahlifu bitawaghi, janganlah kalian bersumpah dengan tauhid berhala wala bi abaikum, dan jangan pula dengan bapak-bapak kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim 1648 kalau di sini ya, atau di Nasai Sunanul Kubro 4697, nanti bisa dicek. Tawahi itu jam'u taghiyah, jamak dari taghiyah. Kurang besar, cukup besar ya. Ya, wahyal asnam, sonam itu berhala, asnam berhala. Wa minhu hadis hadhihi taghiyatu daus. Tapi ini
bunyinya sebenarnya bukan hadhi taghiyatud daus kalau di Bukhari itu ya. Bunyinya apa namanya? Zikru taghiyatid daus gitu saja. Ini dibenarkan oleh muhakiknya ya. Saya tidak mendapatkan lafal ini. Lakin warad urida fil Bukhari ini di hadis nomor 7116 itu zikru taghiyatid daus, sebutan taghiyatid daus ada tapi bukan hadhi taghiyatid daus, bukan gitu bunyinya. Ai sonamuhum, berhala mereka, wa ma'buduhum, dan sesembahan mereka, ma'bud sesembahan mereka. Ruwiya fi ghairi Muslim, pada riwayat selain Muslim bitawaghid, bukan tawaghid tapi tawaghid. Kalau taghiyah, tawaghid jamak dari taghiyah. Kalau tawaghid jamak dari taghut, ya jam'u taghutin. Kalau bunyinya itu tawaghi, itu jamak dari taghiyah. Taghiyah jamaknya tawaghi. Kalau tawaghid jamak dari taghut. Wa huwa asyaiton wa sonam, sama juga setan atau berhala atau setan. Idol itu kalau orang itu sebutnya idol, idola itu loh. Idola itu berhala artinya. Mengidolakan itu memberhalakan gitu ya. Nah ini kan sonamuhum ma'buduhum, dinamai sumia bismil masdar litughyanil kufar bi ibadatihi. Ya, kita terangkan di sini ya. Nah, ini pakai dalil ayat nih. Dinamai bismil masdar, dengan nama masdar. Taghut itu kan masdar toh nggih. Masdar itu bahasa Indonesianya apa? Kata kerja yang dibendakan ya. Kata kerja yang dibendakan, jadikan benda. Bahasa Indonesianya masdar itu nominal. Litughyanil kufar, karena ketogohan melampaui batasnya orang-orang kafir bi ibadatihi, dengan ibadahnya. Li'annahu, karena dia itu toghut tadi itu sababu tughyanihim, penyebab dari ke pelampauan batas mereka, berlebih-lebihannya mereka, yang melampaui batas mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka. Wa kullu ma jawazal hadda, dan semua yang melewati had, melewati batas, fi ta'zimin au ghairihi, dalam pengagungan dan au yang lainnya atau selainnya, au ghairihi atau selainnya, faqat tagha, maka namanya tagha. Kalau orang Jawa kenal namanya togok. Pernah kenal nggih? Togok pewayangan itu loh. Itu kan kelakuannya melampaui batas atau togok itu. Nah, makanya dia disebut togok gitu. Orang Jawa itu ya rada-rada kayak Arab-Arab sebenarnya gitu. Jadi katanya Semar Gareng Petruk Bagong itu Ismar gimana itu? Kok lupa saya. Gareng itu kok lupa saya. Terus Fatruk Bago gitu. Petruk Bago itu Fatruk Bago. Fatruk maka tinggalkan Bago, melampaui batas. Katanya gitu loh ya, katanya. Barangkali cocok ya dipakai, enggak cocok ya. Kalau guru kita almarhum Ustadz Rosidi Asrofi itu ya mengatakan, lah itu dari bahasa Arab semua. Itu contohnya Nabiyun jadi Noboyo. Wah, itu di Magelang sana, dan di sana namanya Noboyo. Dia dari Magelang soalnya. Terus apalagi Sakitun itu juga dari bahasa Arab kan. Sakitun jatuh kan. Orang sakit itu kan orang jatuh lah gitu, makanya sakitun, sakit. Katanya gitu. Pak cocok loh ya. Siapa lagi? Ada Sakitun, ada Nabiyun, ada Angkabut. Kalangkabut itu. Kalangkabut itu kan kal angkabut sebenarnya. Orang bingung kan, ruwet. Nah, kal angkabut seperti sarang laba-laba, ruwet gitu. Katanya begitu. Ini guru kita bahasa Arab itu gitu bilangnya. Boleh setuju, boleh enggak, itu cuma omongan orang. Udah ya, fatughyan al-mujawazah lil haddi. Tughyan itu melewati batas. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan darinya itu qauli ta'ala, kalam Allah Ta'ala, lamma taghul ma. Ini kan Nabi Nuh itu kan ya. Lamma taghul ma amalnakum fil jariyah linaj'alaha tadhkirata wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Terus apalagi itu tuh? Surat apa itu? Oh lah, lali. Sudah ini. Qaf ayat inna lamma tahul ma'u hamalnakum fil jariyah. Ini kan ya. Al-Haqqah ayat 11. Ini ya.
Udah, kembali ke sini. Jadi prinsipnya begitu, itu tauhid seperti itu. Jadi tidak boleh bersumpah kok demi berhala, nggak boleh. Demi raja nggak boleh juga. Apalagi demi setan, tidak boleh. 1709 wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man halafa bil amanati, man halafa barang siapa yang bersumpah bil amanati dengan amanah, menyebut bil amanah atau wal amanah atau bil amanah gitu ya, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud 3253. Kalau ngantuk silahkan pindah tempat. Dulu itu waktu ngaji di Kebumen itu pernah ada orang kan pakai meja, bukan meja gini, agak meja kecil gitu. Enggak ada di sini. Meja kecil dulu waktu saya masih sekolah itu. Meja kecil gitu. Orang itu tidur terus sampai ngeblak gini, terus mejanya apa terlimpar ke atas gitu. Wah, bahaya itu, sampai kena orang. Jadi dia tidur ini kesandung kakinya, terus mejanya numplak ke atas, melayang di udara gitu. Hampir saja kena orang. Kembali sini ya, tadi mana tadi? Tidak boleh bersumpah dengan lafdzul amanah. Jadi wal amanah, demi amanah tidak boleh. Apalagi demi amanah rakyat, wah tambah tidak boleh. Man halafa bil amanah falaysa minna. Ini maksudnya laisa minna itu miman iktada bi tariqatina, tidak termasuk orang yang mengikuti jalan kami, jalannya Nabi atau thariqah itu bukan jalan sebenarnya, metode ya, metode. Ai min dawi uswatina, bukan yang termasuk orang yang dicontoh. Bal huwa minal mutasyabbihin bi ghairina, bahkan dia itu termasuk orang-orang yang menyerupai orang lain selain kami, mutasyabihin, tiru-tiru, seperti orang ahli kitab itu kan, inti danil ahli kitab wala alahu arada bihi alwaid alaihi. Ya, dimaksud adalah penyangkatan itu, jangan menyebut nama amanah, itu jangan. Baik itu sebuah nama atau sebuah istilah ya, seperti demi amanah rakyat, apalagi demi bangsa Indonesia, nggak boleh gitu. Tidak boleh bersumpah seperti itu. Terus karena apa? Ini kalau di nihaya dikatakan ini yusbihu antakuna al karoha fihi, kemakruhannya itu bukan haram ya, kemakruh itu li ajli annahu amara ayyuhlafa bi asma'illah, karena orang itu kan disuruh untuk, Allah itu menyuruh supaya disumpahkan dengan nama-nama Allah wa sifatihi, sedangkan al amanah itu amrun minal umurihi, itu bukan sifat Allah gitu, tapi perkara dari perkara-perkara Allah, maka dilarang dari itu. Mengapa? Min ajli taswiyah bainaha wa baina asma'illah, karena menyamakan itu dengan nama-nama Allah Ta'ala, tidak boleh. Bagaimana juga tidak boleh bersumpah dengan nama bapak. Nah itu ada bi abi anta wa umi, itu gimana? Nah itu kan ya, kan ada Nabi bi abi anta wa umi, itu bukan sumpah gitu. Jadi bi abi anta wa umi itu kalau dalam bahasa kita sekedar penegasan. Kayaknya kalau saya dulu waktu belajar bi abi wa anta wa ummi atau bi abi wa ummi atau bi abi gitu saja, itu makanya jangan demi bapak tapi sungguh, nah gitu, sungguh ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah gitu ya. Jadi itu bukan sumpah dengan bapak, bukan. Makanya Nabi juga mengucapkan hal begitu kan, atau fida aka abi kan gitu ya, fida aka abi wa ummi itu Sa'ad bin Abi Waqqas tuh, itu satu-satunya sahabat Nabi yang Nabi pernah mengatakan fida aka abi wa ummi, tebusanmu bapakku dan ibuku, irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas konon orang pertama yang memanah dalam Islam, perang Badar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang pertama yang memanah dalam Islam, maka Nabi sampai mengatakan begitu, fida aka abi wa ummi. Nabi tidak pernah menggabungkan bapak dan ibunya pada satu orang kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu keutamaan beliau ya, nanti kita dapatkan di Kitabul Fadhail, kitab Sahih Bukhari, kita dapatkan hal seperti itu. Di hadis yang lain, bukan di Bukhari tapi bunyinya itu Nabi mengatakan begini, mendoakan Sa'ad, Allahumma sadid ramyatahu ajib dakwatahu. Dua hal yang didoakan Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sadid ramyatahu, tepatkan panahnya, ajib dakwatahu, ijabahi doanya.
Maka saat sesudah itu di sirah ini ditarik didapatkan saat itu kalau sesudah didoakan Nabi itu kalau panah mesti pas, tidak pernah melenceng panahnya itu. Satu panah satu nyawa, gampangnya gitulah kalau perang ya. Satu panah satu nyawa itu. Begitu ya. Atau malah satu panah dua nyawa. Tembus kena eneh itu. Kayak apa itu? Laki luk ya. Laki luk apa laki lak bacanya laki luk. Menembak dua orang dengan satu peluru. Piye ki carane? Menembak dua orang satu peluru. Orang yang diutus, yang kedua ajib dakwah tahu itu doanya saat itu istijabah. Kalau yang di Bukhari ada cerita tentang saat itu pernah difitnah kan ya. Sudah lewat, kita sudah belajar, mestinya masih ingat. Di Bukhari saat itu pernah difitnah, lalu dia berdoa, ya Allah kalau hambamu yang memfitnah aku ini komariaan kan gitu ya, dia berdiri dalam keadaan riya macam-macam begini, maka 3 doanya itu, atil umurahu, kemudian atil fakrohu, terus aridhul fitan, panjangkan umurnya, terus panjangkan fakirnya, hadapkan dia ke fitnah. Akhirnya orang yang memfitnah saat itu sudah tua, tuyuk-tuyuk, sepuh gitu, sampai digambarkan dalam hadis alisnya itu sudah nutup ke matanya, jadi sudah saking tuanya itu kan, orang kalau sudah sepuh kan biasanya gitu, alisnya itu jatuh sampai ke mata, nutup kayak merem gitu, padahal tidak merem sebenarnya. Terus dia masih sudah kayak gitu itu, dia masih menggoda gadis-gadis, wes tuwek ngekek itu tuh masih goda gadis-gadis. Maka dikatakan ketika ditanya, kamu tuh kenapa kamu begini nih? Asobani doa saat aku kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas saya ini. Jadi dia tidak bisa menahan godaan gadis-gadis itu, karena dia difitnah, dia memfitnah Sa'ad kemudian didoakan. Sekedar hal lain gitu, tidak termasuk dengan ini. Cuma tadi meskipnya kalau bi abi wa anta wa itu bukan sumpah, bukan lafal sumpah, jadi tidak termasuk di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. 1710 wa anhu, dan dari dia juga, dia siapa toh depannya tadi, Buraidah, dari Buraidah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa bersumpah, faqala, terus dia mengatakan dalam sumpahnya itu, ini bariun minal Islam, insyaallah, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, aku membebaskan diriku dari Islam, Islaman gitu ya. Fa in kana kadziban, maka jika dia itu dusta, ngomongnya itu goroh, ampusi, tidak sesungguhnya, fa huwa kama qala, maka dia itu seperti yang dia ucapkan. Itu kalau dusta loh. Wa in kana shadiqon, dan kalau dia itu berkata benar, jujur, ngomong betul itu, tidak berdusta, fala yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan kembali kepada Islam saliman, dalam keadaan selamat. Tidak selamat, kembali Islam tidak bisa selamat itu. Rawahu Abu Dawud, akhraja Abu Dawud 3258, Ibnu Majah 2100, dan An-Nasai 3772. Sudah saya cek, nomornya betul, nanti barangkali mau dicek lagi silakan. Al-Khattabi mengatakan fihi dalilun, ini Ma'alimus Sunan itu salah satu sarahnya Abu Dawud ya. Ada dalil ala anna man halafa bil bara'ati minal Islam, bahwa orang yang bersumpah bil bara'ati, dengan berlepas diri minal Islam, dari Islam, innahu ya'samu, maka dia itu sesungguhnya dia itu berdosa, ya'sam. Wala yalzimul kafarah, tapi dia tidak wajib bayar kafarah. Wa dzalika, dan itu li'annahu innama ju'ila uqubatuha fi dinihi, jadikan hukumannya itu pada dinnya. Walam yaj'al fi malihi syai'an, dia tidak dihukum untuk bayar denda, tidak mengeluarkan uang, hukumnya pada dinnya jadi bermasalah kalau dia ngomong begitu itu. Ini bariun minal Islam itu ya. Jadi kalau berarti jangan pernah mengucapkan seperti itu, walaupun ini juga etok pun jangan berkata begitu. Bolehnya kalau sekedar itu yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kan cuma suruh mengucapkan Lata, Uzza, Manat gitu kan, suruh ngomong gitu kan, atau suruh memaki Nabi, bagian begitu. Dia mengucapkan gitu, tapi dalam kondisi Yasirnya sudah dibunuh,
Yasir Al-Ansi itu bapaknya. Terus Sumayyah juga sudah mati, Sumayyah ibunya sudah mati, dua-duanya mati. Dia sendiri dalam kondisi disiksa, dipukuli macam-macam. Terus akhirnya dia suruh mengucapkan Lata, Uzza, Manat gitu, suruh mengucapkan begitu. Terus dia mengucapkan begitu. Terus setelah dia dibebaskan, ketemu Nabi terus nangis, ya Rasulullah, saya bagaimana nasib saya? Saya sudah tidak kuat kayak gini, saya harus mengucapkan begitu. Maka itu turun ayat itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat Al-Ta'iwi, An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 106 ya, silakan dicek ya. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa, dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini dikecualikan oleh Allah. Jadi amar tidak dianggap begitu. Bahkan Nabi mengatakan amar itu salah satu keutamaannya beliau ini tidak pernah lepas dari kebaikan, dari kebenaran. Umar bin Yasir itu pokoknya dia tidak pernah lepas dari kebenaran sampai matinya. Nah, gitu. Ini nanti dibawa ke masalah politik ya. Karena Ammar bin Yasir itu pada pertikaian atau jangan pertikaian lah ya. Perselisihan. Nah, perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dia ikut Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir ini. Ammar ya, bukan Amr. Ammar bin Yasir. Ikut Ali bin Abi Thalib. Terus kan tambah kuat kan, wah ini orang ini tidak pernah lepas dari kebenaran kata Nabi, maka berarti yang benar itu Ali menurut pihak sini. Terus akhirnya ceritanya dia itu syahid gitu loh, mati. Nah, mati sudah tambah kuat lagi, ini mati di pihak kita, berarti dia itu kita yang benar, sana yang salah. Tetapi namanya politik nih ya, politik gitu. Ini yang pihak sana juga tidak mau kalah. Iya benar bahwa Ammar bin Yasir itu mati, tapi yang bunuh siapa? Oh, yang bunuh itu teman kamu sendiri kok. Oh gitu. Jadinya ya ngambang lagi. Ya memang begitu ya masalah politik ya. Jadi memang apa istilahnya apa? Mboten hitam putih tapi abu-abu gitu. Di sana piye tuh ya? Lah pokoknya begitu keadaannya ya. Itu sudah kolat sudah lewat, sekedar sebagai tambahan dosa. Di sini ya, maka di sini tidak dibebani untuk membayar kifarah. Jadi piye? Ya dosa, makanya jangan gitu. Dosa jangan dilakukan yang seperti itu. Lalu terus nebusnya bagaimana? Ya kalau total-totalan saya bertobat, tapi bagaimana tobatnya wallahu alam. Tapi yang jelas bersalah berbuat begitu tuh. Jangan pernah melakukan yang seperti itu. Nah, ini di sini kalau jumhur fuqaha itu tidak ada kafaroh, tapi tidak jadi kafir. Nah itu wala yakunu kafiran illa idza in al-maradzalika biqalbi. Kalau dia ngomong itu sebenarnya hatinya juga gitu ya kafir, tapi kalau tidak jadi kafir, tapi dia dosa. Nah, gitu loh ya. Dosa. Nah, kalau bukan kafir ya tidak harus masuk Islam lagi kan. Itu ya keterangannya seperti itu. Tetapi yang lain lagi ini, ulama yang lain lagi mengatakan itu adalah yamin, itu adalah sumpah, wa alaihi kafaroh, karena itu yamin, sumpah, maka ada kafaratul aiman kan, kafarah sumpah kan ada. Yang puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin itu kan di ayat kan ada ya. Fakafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum fakafaratuhu ya. Surat nomor itu. Kafaratuhu. Surat Al-Maidah ayat 89. Nah, kita di bawah ini ya. Kafaratul aiman kan, kafaratu it'amu asrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati matut imuna ahlikum, seperti tengah-tengahnya kalian memberi makan keluarga kalian. Maksudnya sama yang biasa kalian makan apa, itu kamu berikan pada 10 orang fakir miskin. Kasih makan 10 orang atau kasih makan 1 orang dengan 10 porsi bisa. Pokoknya 10 kali. Gitu kan ya, atau 10 orang fakir miskin kasih makan. Makanya itu sekali loh nggih. Enggak kayak orang Indonesia makan sehari 3 kali, mboten, sekali saja. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian, au tahrirur raqabah, atau membebaskan, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, fasiyamu salahati ayam, maka puasa 3 hari. Itu nanti bab berikutnya ya, kafaratul aiman ya. Puasa 3 hari. Udah ya. Balik ke sini. Jadi begitu keadaannya.
Kemudian ini ada kata-kata la yarji'u saliman. Tidak salim, tidak selamat maksudnya gimana? Karena dia berdosa gitu loh. Selamatnya bukan masalah apa? Tidak selamat dari dosa. Ini kan li'anna fihi naun istighfafil bil Islam. Karena di dalam kata-kata ini bariun minal Islam itu ada istighfaf, ada peremehan, ngeremehkan, merendahkan, menganggap enteng Islam gitu loh. Anggap enteng itu. Maka fayakunu binafsi hadhil halif asiman, maka dia menjadi dengan sumpah ini saja dia sudah menjadi berdosa, orang yang berdosa asim, orang yang berbuat dosa. Makanya jangan berbuat begitu. Ya kurang-kurang menggawean tak sumpah begitu. Ya. Nah ini kalau kerja disuruh bersumpah gitu, enggak usah kerja di situ kalau gitu. Ya. Apa istilahnya? Tes kebangsaan. Ya. Tes kebangsaan ditakoni pernah pacaran gitu tuh. KPK itu loh dulu waktu upaya penyingkiran Novel Baswedan dan teman-temannya itu kan gitu. Ketika ditanyai, dia cerita gitu masalahnya, ditanyai sama wartawan, tanya itu kok kamu nggak lolos tuh kenapa? Apa tesnya kayak apa? Mbak pernah pacaran nggak Mbak? Tanya gitu. Terus kalau Mbak gimana pendapatnya terhadap pacaran? Gitu jawabnya begitu. Terus kebangsaan ini tanya kayak gitu. Ya. Terus jadi nggak lulus. Nggak tahu jawabannya gimana. Terus jadi nggak lulus. 1711 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan, bahwasanya Ibnu Umar itu mendengar seseorang yaqulu berkata la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah. Bersumpah demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar berkata la tahlif bi ghairillah. Kok ba ghairi tadi? Bi ghairillah. Kamu jangan bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu, maka sesungguhnya aku dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa fassara ba'dul ulama, para ulama menafsirkan, menjelaskan qaulahu kafaru au asyraka ala taghlid, sekedar untuk pengerasan dikukuhkan, dikeraskan gitu loh ya. Kama ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u syirkun, riya itu syirik. Ini juga penegasan gitu loh, bukan kok syirik sesungguhnya, tapi kalau ulama membahasnya syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik rahasia, syirik tidak ketok itu, riya itu begitu. Cuman ini diambil oleh ulama, ini maksudnya bukan kok kafir musyrik betul, tidak, tapi ini alat taghlid untuk penegasan saja. Ini ya, ada hujahnya mereka mengatakan begitu tuh ini ya. Wa fusira hadzal hadis, ini kan dengan mengatakan itu ada alat taghlid, hujah itu adalah hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa ini ada kata-kata ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Terus tadi man qala fi halifi wal lata wal wallati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Ada hadis juga kan ya, hadis yang lain gini ini. Jadi kan disuruh, Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan dalam sumpahnya itu wallati wal uzza, demi lata demi uzza, falyakul la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Kafarahnya cuma begitu. Artinya kok jadi musyrik kafir? Tidak gitu loh ya. Nanti kalau kita belajar hadis, memang bagaimana ya, hadis itu harus dipahami bersama hadis-hadis yang lain. Tidak bisa si jidok itu nggak bisa, karena memang Nabi bersabdanya beberapa kali kan, sehingga nanti diambil kesimpulan begini-begini. Maka dengan ini menyimpang sedikit ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Dengan ini maka sebagian orang, ulama bahkan, kalau yang ngantuk silahkan pindah tempat dulu atau wudhu ya. Wudhu boleh, pindah tempat boleh. Yang ngantuk ya, saya enggak ngantuk karena saya ngomong masalahnya. Kalau enggak ngomong ya ngantuk juga ya. Jadi gini, kalau apa? Karena orang itu harus memahami hadis itu komplit gitu, banyak semuanya harus dipahami bareng-bareng. Al-Quran juga gitu, sehingga ulama mengatakan tidak bisa kita kok sinau Quran langsung, hadis langsung ki ora iso. Kudune sinaune fikih gitu loh. Karena kalau misalnya ya, ini dasar pemikirannya begini loh. Ada ayat berbunyi begini. Ayatnya itu ngelarang gitu, ngelarang, enggak boleh. Terus piye ini? Berarti haram.
Lah kalau dipahami dari situ saja iya, tapi nanti dipahami dari hadis yang lain, dari ayat lain, jadi tidak begitu, gitu loh. Makanya memahami langsung nih, mereka mengatakan, oh iso kowe sinau Quran hadis, balik Quran hadis, kowe sinau Quran tok lho apa iso? Apa bisa gitu. Hadis tok apa bisa? Masalahnya memang satu rangkaian gitu loh. Islam itu kan utuh ya, satu rangkaian. Padahal hadis itu berapa banyak, ayat juga berapa banyak kan gitu. Sehingga ya belajarnya memang harus semuanya. Makanya ini bang angel-angel sinau fikih wae langsung kecekel gitu loh. Jadi cara gampangnya ini ada bumbu apa bawang berambang itu bahasa Indonesia apa? Bawang putih, bawang merah, terus apa merica macam-macam gitu kan ya, tempe bosok barang gitu macam-macam itu bumbu. Terus kan diolah kan, dia jadi makanan. Nah, nanti ada misalnya bikin apa yang paling gampang misalnya nasi goreng. Ini bikin ini ada nasinya jadi digoreng jadi nasi goreng gitu kan. Jadi nasi goreng ini. Nah, tapi ini kita masih mengambil bawangnya, bawang putih, bawang merah. Kan ini tidak bisa kita gunakan langsung sendiri kan nggak bisa. Ini harus digabungkan dengan yang lain gitu loh. Lah ulama kemudian membuat harus dia dengan sudah pemahaman Quran selesai, belajar Quran rampung selesai, hadis juga selesai kurang lebih lah ya yang dia pelajari. Kemudian dia belajar fikih, terus dia menyimpulkan, bikin istinbat. Oh begini loh caranya. Disampaikan kepada umat. Lah kan matang loh ini, bisa langsung dipraktekkan gitu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan begitu, kita jangan kok gimana toh belajar itu tadi berpikirnya begitu. Karena belajar Quran langsung itu tuh ada bahayanya kalau dia tidak memahami yang lain. Makanya yang paling benar walau alam kalau menurut saya menurut saya tapi saya ngikuti ulama yang ya kamu pelajari Quran itu semuanya total. Kalau belum selesai ya jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Sinau lagi siji. Wow, berarti ngene, kok berarti ngene sik. Ini loh Qur'annya masih banyak, ayatnya masih banyak gitu. Gini ini yang biasa sering begitu tuh. Maaf yang sewu, Pak dosen di kampus-kampus orang-orang akademisi kampus itu loh. Karena saya ngajar juga di kampus. Itu gitu. Belajar hadis. Tentang apa misalnya? Tentang buyuk, kitabul buyuk gitu ya. Azan sudah ambil dari Sahih Bukhari, ambil. Terus satu hadis. Terus oh berarti begini Ustaz ya. Ini karena gini-gini. Sebentar. Itu nanti ada keterangannya di hadis berikutnya. Loh gitu loh. Jadi cuman 4 halaman sebenarnya. 4 halaman saya bikin apa kecil-kecil itu tiap kali pertemuan 4 halaman saya bikin saya ketik, saya terjemahkan gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Terus mengambil kesimpulan, oh berarti begini. Enggak begitu. Loh kok enggak begitu? Lah ini loh hadis berikutnya bilangnya begini. Oh iya ding. Wah gitu baru oh lihat oh iya ternyata yang lainnya moyoi kalau dalam bahasa Indonesia moyoi itu apa? Mencela gitu. Kamu tuh kesusu tergesa-gesa itu loh di hadis berikutnya ada ketara rumoco mesti gitu. Oh iya, memang belum baca itu. Jadi tidak bisa kan kita mengambil kok dari hadis satu kan nggak bisa, ya harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain kayak ini loh. Ini saya ingin menunjukkan saja sebenarnya. Ini loh, ulama mengambil gitu kenapa loh? Kafir berarti syirik. Oh, hadisnya ada loh. Fakot kafaro au asroka. Iya, tapi loh kita bandingkan dengan hadis yang lain. Ada begini. Terus ini yang hakum antahlimu bi abaikum. Terus yang lain lagi, inariya syirkun itu maksudnya bukan syirik sesungguhnya itu kan gitu dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu keadaannya seperti itu, oke? Kayaknya itu tadi kembalinya kepada berhati-hatilah. Ada orang anak muda ini belajar ngaji, habis itu karena diberitahu oleh gurunya begini-begini orang harus mengerjakan yang sesuai Quran Sunnah. Pokoknya kalau nggak sesuai Quran Sunnah itu bid'ah kan gitu kan ya, bid'ah dolalah finar, wah gitu kan berat sekali kan. Nah, terus dia kemana-mana gitu pulang dari ngaji, pulang ke kampungnya ke desanya bilang oh bid'ah dolalah finar, bid'ah dolalah finar gitu. Wah orang-orang mak jengkel kan, ini apa cah wingi sore lagi ngaji pirang dino kok terus bid'ah nih wong gitu. Akhirnya gini, ada orang ulama ini ya, ada orang ulama itu gini saja, dia orang bijaksana ini. Gini saja, sudah ketemu saya ini, ketemu sama dia, terus dia ngomong si ulamanya ini ngomong gini saja nak, saya tanya ya, itu loh, kita kan biasa bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu kan biasa begitu kan. Saya tanya, kok kita menyebutnya kok Bismillah, kok tidak Bismillah gitu? Kok Bismillah kenapa? Satu, yang kedua, kok Bismillahi, kok tidak Bismillah atau Bismillahu, kenapa itu? Nggak bisa jawab itu. Si anak tadi loh, anak udah tadi nggak bisa jawab.
Lah iya ya, kok bismillah kok tidak bismillah gitu. Satu, yang kedua, kok bismillahi tidak bismillah atau bismillahu. Saya jawab akhirnya kalau bahasa Jawanya itu apa ya, Pak, di kudang. Di kudang itu apa? Di apa ya? Di apa sandari? Saya Udin Hafid enggak tahu. Dinasihati, tapi bukan sekedar dinasihati gitu, tapi dinasihati dengan cara yang agak tegas gitu. Lah kamu itu loh, bismillah saya tidak paham mau Arab membid'ahkan orang gitu. Dibegitukan. Kamu tidak paham kan kenapa kok bismillahi kok tidak bismillah atau bismillah? Kamu belum paham kan? Ya jangan terburu-buru membid'ahkan orang gitu ya. Makanya tadi lebih baik saya menyampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu satu saja. Kalau saya lebih baik kita itu menyampaikan yang kita tahu saja. Nah ditanya orang tidak tahu ya saya tidak tahu gitu saja. Nah amalan gini gimana Ustaz? Saya tidak tahu dalilnya. Gitu saja kan lebih enak gitu kan. Tidak tahu itu berarti bukan kok mesti bid'ah, karena saya belum belajar semua hadis loh, kan belum belajar, belum tahu jadinya. Makanya yang saya tahu, saya belum tahu itu dalilnya apa, saya nggak tahu. Gitu saja. Yang saya ketahui tidak ada dalil itu yang saya ketahui, tapi yang tidak saya ketahui ya wallahu alam. Nanti tambah lagi kalau bid'ah, Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin ini ya, salah satunya kitabnya Riyadhus Shalihin ini mengatakan bid'ah itu ada 5 menurut Imam Nawawi. Nanti kalau mau ingin mengecek di Syarah Sahih Muslim atau di Majmu' Syarah Muhadzab, dua-duanya tulisan Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab atau Syarah Sahih Muslim. Bid'ah itu ada 5 menurut Imam Nawawi. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah apa berikutnya? Mandub ya. Mustahabah atau mandubah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah haram. Bid'ah itu ya 5. Contohnya apa? Tidak usah kita bahas yang haram ya. Contohnya apa bid'ah yang wajibah itu? Bikin ma'had. Kata Imam Nawawi gitu. Bikin ma'had itu bid'ah tapi bid'ah wajibah. Coba piye. Jadi bid'ah tapi wajib. Karena pada saat ini kita tidak bikin ma'had, tidak bikin lembaga sekolah, kita ngajari anak-anak gimana? Anak-anak liar sana, kita ajarkan sekolahan. Bikin sekolahan itu bid'ah menurut Imam Nawawi. Karena zaman Nabi tidak ada sekolahan. Memang ada? Kan nggak ada tuh nggih? SD Muhammad, bukan Muhammadiyah loh. SD Muhammad apa ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Ma'had Muhammad juga nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Artinya itu bid'ah. Itu dalam kata-kata itu bid'ah. Tetapi bid'ah yang wajib kalau menurut Imam Nawawi gitu loh nggih. Jadi nanti kalau kita bicara bid'ah tuk sama itu kita tidak bisa jawab iya ya piye ya gitu lah, ya itu tadi. Makanya belajarlah dulu, jangan buru-buru gitu ya. Ada pertanyaan sebelum pindah bab? Kalau ada silakan. Silakan. Jadi makruhnya atau hukumnya ittiba itu dengan alasan dikhawatirkan ngantuk tadi. Iya. Apakah ini juga berlaku dengan sikap duduk yang lainnya yang bisa mengakibatkan atau menuju ke ngantuk tadi, misalnya bersandar atau sejenisnya? Wallahu alam ya. Tapi kalau yang jelas, kalau itu tadi sebenarnya kalau yang saya tahu dulu pernah belajar, bukan hanya ngantuknya, tapi kalau nekok gini, apalagi kalau dia kayaknya zaman dulu itu orang pakai kayaknya cuma sarung tok gitu, sarung saja. Jadi kalau gitu kelihatan auratnya. Gitu. Makanya bagian begitu. Nah tentunya kalau untuk sesuatu, kalau sesuatu itu makruh, jalan menuju yang makruh itu juga makruh, gitu saja. Ngantuk itu kan makruh ya, berarti dia hal yang menuju kepada kemakruhan itu juga jadi makruh. Contohnya misalnya banyak beraktivitas sebelum Jumatan, itu kan menyebabkan kantuk tuh. Nah ini hal lain ya, mumpung kelingan. Ini saya pernah dengar bayannya dari Habib Rizik waktu tablik akbar itu malah. Gini loh, orang itu menyepelekan, orang Indonesia itu menyepelekan libur hari Ahad kok tidak libur hari Jumat, gitu kan? Menyepelekan kenapa? Ya nggak masalah kan, cuma libur saja kok. Iya, tapi coba kita lihat, karena hari Jumat itu masuk pelan-pelan ya, hari Jumat itu masuk kerja ataukah sekolah, akhirnya orang capek kan? Orang capek karena dari pagi dia kerja sekolah, anggaplah selesai jam 11 salah, 11 atau setengah 11. Di SMA negeri maka kadang-kadang 11/4
baru selesai. Baiklah, jam 11. Dia sudah capek, gitu. Akhirnya sampai ke mana? Sampai ke masjid, tidurlah dia. Kan gitu kan, capek masalahnya. Coba lihat sekarang, kalau hari Ahad libur, apa yang terjadi? Hari Ahad libur itu orang-orang Nasrani, mereka beribadah dengan tenang, khusyuk mereka ibadah. Pagi hari masih seger dan libur, tidak ada kegiatan kantoran, sehingga untuk ibadah mereka. Jadi itu kekalahan menurut Habib Rizik ya, dan saya setuju itu. Kekalahan bagi umat Islam. Orang-orang katakan, oh kita kan bukan negara Islam, baik, tapi juga bukan negara Kristen kan? Mengapa dipilih hari Ahad? Bukan gitu. Kan gitu kan ya? Tidak hari Jumat, baik, bukan hari Jumat, bukan hari Ahad. Kalau gitu, hari apa? Terserah, mau Senin, mau Kamis, mau Rabu, kan gitu kan bisa kan? Tapi tidak kan? Itu tadi, ini kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi sesuatu yang menjadikan kita melakukan makruh itu hukumnya makruh juga. Kayak tadi, kalau kita ingin iki aku biasanya terus jadi ngantuk. Ben ra ngantuk piye? Tidur dulu gitu ya. Ben ndak ngantuk gimana? Tapi jangan makan loh ya. Makan permen, nah, jadi tidak mendengarkan khutbah jadinya. Kan kita harus diam, tidak boleh mendengarkan khutbah misalnya gitu. Contohnya gitu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Kaitannya tentang masalah pemikiran perkataan syirik tadi, seperti saya dipaksa untuk mengatakan kufur, itu mana yang lebih afdol? Seseorang berkata kufur atau dia mempertahankan agamanya dengan tidak mengatakan seperti itu? Tergantung kondisi ya. Jadi dua-duanya kan dibenarkan. Kayak Bilal misalnya. Bilal itu lebih cenderung memilih tidak. Itu kan ya. Walaupun dia di bagaimanapun juga sampai mati pun dia akan tetap Nah, dia ketika ditanya, "Kenapa tolal Bilal? Kamu kan keterpaksa kan boleh gitu." Mengatakan cuman suruh nyebut Lata Uzza gitu saja. Umayyah kan sampai capek kan karena sampai dikomentari sama anaknya siapa Sofwan bin Umayyah. Ini jane yang disiksa itu bapak apa Bilal loh. Karena dia mencuti kan capek juga. Kita mencuti orang itu kalau beratus-ratus kali kan capek juga kita itu. Jadi dan dia itu keras, badannya kan kuat itu Bilal. Terus ketika Bilal ditanya, "Kenapa kamu tidak begitu Jalal Bilal?" Jawabnya itu yang saya punya ya cuman itu gitu loh. Saya itu jadi budak. Saya bisa diapa-apakan oleh Tuhan saya. Saya cuma punya hatiku hanya kepada Allah, maka suruh ngomong, "Kowe ngomong Lata ngono lho, Lal Bilal." Sudah itu saja ngomong itu sudah, saya enggak nyiksa lagi. Tidak mau. Kenapa? Karena itu yang saya pegang ya cuma tinggal satu itu saja gitu loh. Itu gitu ya. Jadi ada keutamanya besar. Iya, tapi juga Nabi kan juga tidak menyalahkan Ammar bin Yasir, malah membenarkan. Karena apa? Kondisinya juga begitu. Jadi kalau itu tadi baliknya juga kepada kondisional ya. Bagaimana kondisinya? Kalau kondisinya dia tetap kuat begitu ya lebih baik begitu. Tapi kalau tidak kayak Ammar bin Yasir tadi, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi sekedar sebagai hilah untuk selamat dari kematian tadi. Monggo, Ustaz Hafid. Jadi di bagian terakhir itu ada kalimat wahia min asyaddi anahyan itu pertimbangannya apa? Kalau sumpah dengan amanah lebih kuat larangannya dibandingkan dengan yang lain. Karena orang itu menganggap amanah itu termasuk kebaikan gitu loh. Karena amanah itu tadi kan pembahasan di yang tadi mana tadi yang amanah tadi. Orang salah memahami bahwa amanah itu termasuk dari sifat Allah, satu itu. Maka lebih sangat dikuatkan lagi supaya orang tahu bahwa itu tidak boleh. Kok nomor berapa tadi Ustaz? 17 09. Ini loh. Ini amanah itu amrun min umurihi, perkara Allah, bukan asma'illah wa sifatihi. Nah, karena orang itu cenderung menganggap amanah itu juga termasuk sifatnya Allah, orang yang tidak tahu tentunya ya, itu maka tidak boleh, lebih kuat lagi larangannya. Jadi min ajli taswiyah bainaha wa baina asma'illahi ta'ala, ini loh, penyamaan antara dia dengan amanah itu kan baik, iya baik. Sifatnya Nabi, ya sifatnya Nabi, tapi bukan termasuk sifat Allah atau asma'illah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lanjut ya. Berikutnya hadis keberapa tadi? Ganti bab. Bab 315, babu taghlidil yaminil kadzibah amdan. Bab larangan keras itu ya, taghlid al yamin, sumpah al kadzibah yang bohong, sumpah yang palsu, amdan sengaja.
1712 An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man halafa ala malimri'in muslimin, man halafa, barang siapa bersumpah ala atas malimri'in muslimin, harta orang Islam, harta seorang muslim, bi ghairi haqqihi, tanpa haknya. Maksudnya bersumpah ini untuk mengambil harta gitu loh. Ini milik saya, wallahi gitu kan. Laqiyallaha, dia pasti ketemu Allah. Laqiya itu kan fi'il madhi, cuman untuk yang akan datang, maksudnya pasti ketemu Allah. Wa huwa, dan Allah itu alaihi, atas dia, atas orang tadi, ghadbanu, murka. Allah murka atas orang itu tadi. Tsumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membacakan atas kami misdaqahu, pembenarnya, dalil pembenarnya, min kitabillahi azza wa jalla, dari kitab Allah azza wa jalla, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, ila akhiril ayat 77 surat Ali Imran 77. Ya, lengkapnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang yastaru nabi ahdillah, mereka menukar atau menjual dengan janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu tidak akan dapat bagian, tidak ada bagian bagi mereka fil akhirah, di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan ngajak bicara mereka, wala yanduru ilahim, dan tidak mau memandang mereka, tidak melihat mereka, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan. Ini penyangatan terhadap orang yang bersumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan dari sumpah palsu itu. Muttafaqun alaih nggih. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Terus ada kata-kata ala malimri'in muslimin itu maksudnya yaqta'u biha, ini ya. Ya'khudhu qit'atan bisababi yaminihi. Jadi sumpah. Ini saya pernah nerangkan di sini, seingat saya pernah nerangkan di sini. Enggak tahu kalau keliru, bukan di sini. Saya ulangin aja. Jadi ini misalnya ini punya saya, bentuknya kayak gini nih, HP saya. Terus ini sudah lama saya kalau kesini mesti bawa ini, cuma punya satu ini. Jadi kan ini ya saya kan. Terus orang-orang yang di sini, bapak-bapak, ibu yang di Lampung sini, bapak-bapak lah yang tidak tahu kalau ini punya saya. Terus suatu ketika saya jual pada Ustadz Daru, pelan-pelan, diam-diam saya jual pada Ustadz Daru gitu. Jual, terus dibeli Ustadz Daru sudah. Terus saya kesini, saya bilang, mana Ustadz Daru? Mana saya? HP saya mana? Loh, Ustadz kan sudah saya beli. Kapan belinya? Oh bukan, mana HP berikan saya tuh. Kan gitu kan, saya bersumpah wallah ini punya saya lah, gitu. Itu namanya ambil hartanya orang dengan cara dolim. Dituku kok diambil lagi, nggak boleh kan, gitu loh ya. Begitu itu namanya dolim, tidak boleh bersumpah wallah ini punya saya lah. Kan sumpah itu tadi itu menyebabkan dia begitu. Atau sekarang tidak begitu, ada dua orang bertikai, A sama B bertikai tentang satu tanah, itu milik siapa gitu kan. Terus ada C ini bersumpah wallahi saya tahu itu miliknya A, padahal dia nggak tahu, atau dia tahu bahwa sebenarnya miliknya B, tapi karena dia dibayar, udah kamu tak bayar sekian, kamu sumpah begini. Nah begitu itu bersumpah begitu tuh, itu zalim dan dosanya besar, tidak boleh. Makanya kita jangan pernah mau jadi saksi kalau kita tidak tahu. Gitu, orang ngerti ya bilang tidak tahu. Karena yang dipakai itu kesaksian orang yang tahu, bukan kesaksian orang yang tidak tahu. Maka ada 1000 orang tidak melihat hilal, itu kalah oleh 1 orang yang melihat hilal. Gitu loh. Wah kamu itu, kami hilalan mesti kamu itu. Kami hilalan itu apa? Kita on hilal kamu mesti. Wong 1000 lho ora weruh, kamu ora weruh. Lah ya gimana toh? Yang melihat itu bisa bersaksi, yang tidak melihat tidak bisa bersaksi, tidak bisa. 1000 orang tidak melihat hilal itu tidak bisa menang melawan 1 orang melihat hilal, karena dia berani bersumpah kok. 1000 orang bersumpah semua, wallahi kami tidak melihat hilal. Bersumpah, iya berani, kamu tidak melihat betul loh. Yang satu melihat.
Itu apa mungkin kejadian? Mungkin. Saya diceritain Ustaz Mukhtar itu, beliau kan pernah belajar tentang falak ya, bersama gurunya beliau itu. Tempat itu, jadi nunggu melihat hilal, setempat itu nggak ada yang bisa melihat, cuma satu orang saja, ya gurunya itu yang melihat. Yang lain nggak bisa melihat, padahal lihatnya sama loh, arahnya sama itu. Jadi dia katakan, pokoknya orang melihat hilal itu biasanya mereka kan pegang timer itu kan ya, pegang timer itu, begitu ngelihat ceklikan itu sudah nanti dihitung berapa menit, berapa detik gitu. Jadi tidak kemana-mana, dilihat dipantengin di situ terus sambil lihat sampai hilang, begitu hilang dipijet lagi, oh ternyata hilalnya munculnya 1 menit gitu loh, itu gitu. Jadi orang kok kail udah gitu, gitu dilok wae gitu. Makanya ya sudah diam gitu saja. Itu sekian orang itu nggak ada yang bisa melihat, yang lihat cuma satu saja. Loh gitu loh. Maka kesaksian orang yang tahu itu mengalahkan kesaksian orang yang tidak tahu. Gitu loh ya. Semua begitu, semua itu kesaksian tuh orang yang tahu. Makanya kalau kita tidak tahu disuruh bersaksi jangan mau, dosa gitu. Orang ngerti kok. Kecuali kalau saksinya saya tidak tahu lah, kan gunanya opo gitu. Saksinya kan supaya tahu ini miliknya siapa, kan saya tidak tahu saya. Gitu loh ya. Makanya begitu keadaannya ya. Alam bisawab ya. Kembali ke sini yastaru bi adillah itu maksudnya yastabdilun, minta menukarkan. Samanan qalilan itu aradon hakiron min a'radid dunia, ini kan juga sama ya. Samanan qalilan, wah saya dikasih uang 1 miliar kok qalil gimana? Loh, dunia itu sedikit dibandingkan akhirat, tidak ada apa-apanya. Makanya dunia seutuhnya semuanya ini itu samanan qalilan kalau menurut Allah, karena memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Terus ada kejadian ini kan ya, kejadian itu kan sebenarnya ada unzilat kanat li bi'run fi ardi bni amin li. Kejadiannya adalah As'as bin Qais di Sahih Bukhari asalnya di sini ya. Itu dia itu sahabat Nabi, bukan As'as ya. Itu turun tentang dia berdebat dengan satu orang tentang kepemilikan sebuah sumur. Lantas ini kalau di sebagian riwayat itu dengan orang Yahudi. Terus Nabi mengatakan bayinatuka au yaminuhu, bayinatuka saksimu atau bukti kamu miliki itu, atau yaminu atau sumpah dia, karena itu sumurnya itu ada di tanahnya si fulan itu loh, bukan tanah dia sendiri. Faktanya ada begitu. Maka kan bunyinya al bayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara gitu kan. Bayinah bukti itu bagi yang mendakwakan. Ini kalau mendakwakan ini punya saya, buktinya mana gitu. Kan gitu. Wong ini dipegang oleh saya kok. Dipegang oleh ini, ada orang lain bilang, "Itu punya saya, buktimu mana?" Kan gitu. Saya mengingkarinya, saya tinggal bersumpah saja. Bersumpah wallah ini punya saya, sudah selesai. Maka karena itu ada di tempat orang lain, maka dia oleh Rasulullah disuruh mendatangkan bayinah, mana buktinya bahwa itu milik kamu itu mana. Kalau sekarang suratnya mana, sertifikatnya mana gitu. Kalau punya bisa, tapi kalau enggak bisa. Terus enggak punya ya Rasulullah. Terus idzan yaminu, idzan kalau gitu ya sumpahnya dia, sumpah orang yang punya itu. Lah lantas dia mengatakan qultu idzan yahlifu alaihi ya Rasulullah. Kalau gitu si Yahudi itu mesti akan bersumpah untuk itu. Nah, harus bersumpah sama dia biasa bohong, sumpah bohong juga enggak masalah, gitu kan? Maka Rasul kemudian apa ini? Man halafa ala yamini sabrin wa huwa fiha fajirun yaqtati'u biha ma lamri muslimin laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Yamini sabrin ai yaminan azama biha wa habasa bisababiha. Jadi dia menegaskan sumpah itu menjadikan tertahan dengan sumpah, dengan sebab itu tadi. Jadi dia menahan harta orang lain dengan sebab sumpah itu tadi. Lanjut dulu ya, 17-13 wa an Abi Muhammad Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, manik tato'a haqqom ri'im muslimin biyaminihi. Manik tato'a, barang siapa yang memotong mengambil haqqom ri'im muslimin, hak orang Islam, imri'in orang muslim, orang Islam ya, biyaminihi dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nara, maka sungguh Allah mewajibkan atas dia itu neraka. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah mengharamkan atas dia itu al jannata, jannah surga.
Faqala lahu rajulun, maka berkata seseorang pada Nabi, wa in kana syai'an yasiron ya Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang remeh, yang ringan, syai'an sesuatu yang yasiron, remeh, kecil, ringan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maksudnya hartanya itu ramingsro, itu kalau orang Jawa. Ramingsro itu tidak seberapa, tidak seberapa. Qala, Rasul bersabda, wa in kana qadiban min arokin, meskipun itu qadib, batang kayu, min arok, dari arok. Kayu arok itu yang biasa dipakai siwak itu loh. Kayu arak kalau orang bilang, kayu arok. Siwaknya bukan siwak dia kok punya dia itu. Punya saya ini. Gitu itu kan cuman gitu saja. Terus faqat aujaballah, sampai akhirnya itu ay jazauhu dzalika, balasannya adalah itu. Ya. Terus wa amrul maghfirah wa ra'a dzalika, bahwa diampuni itu di belakang itu. Qadiban ay udan, batang, min araq bi fathi sajaratan ma'rufatan, yang dikenal. Pohon araq itu yang bisa dipakai untuk bersiwak orang. Masih banyak ternyata ya. Lanjut dulu ya, tidak ada pertanyaan. 17-14 wa anin Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu satu, al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh orang, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan yamin, sumpah yang al-ghamus. Ghamus itu artinya membenamkan, menenggelamkan. Disebut ghamus karena dia itu yaghmisu sahibahu, menenggelamkan orang. Nah, keterangannya itu kok ada ini ya. Sumiyat bidzalika, disebut begitu li'annaha taghmisu sahibaha finnar, dia membenamkan pelakunya ke neraka, maka disebut sumpah yang membenamkan, sumpah yang menenggelamkan, yaminul ghamus. Qala, mana tadi? Sudah ya, warahul Bukhari, sudah. Ini kejadiannya begitu. Kalau di wafi riwayatin lahu, dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari, anak Arabian, bahwasanya seorang Arab Badui datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apa itu kabair itu, dosa-dosa besar itu? Qala, Rasul bersabda, al isyraku billah, menyekutukan Allah. Summa madza? Qala, summa madza, kemudian apa? Qala, Rasul menjawab, al yaminul ghamus, sumpah yang membenamkan. Qultu, aku bertanya, wa ma yaminul ghamus, apa itu sumpah yang membenamkan itu? Qala, alladzi yaqtati'u malamri'in muslimin, sumpah yang mengambil, memotong harta orang Islam, yakni biyaminin, dengan sumpah tadi, wa huwa fiha kadzibun, dan dia itu berdusta dengan sumpah itu. Wallahi, ini miliknya si fulan, padahal bukan. Dia memang sengaja begitu untuk mendapatkan harta tadi. Begitu itu menjadikan dosa besar, kabair, membenamkan orangnya ke dalam neraka. Kalau di sini dikatakan uhuqul walidain itu qad usilah bainahu wa bainahuma wa adamul birri bihima wa isaatihima. Namanya uhuqul walidain itu memutus persaudaraan, memotong tali hubungan keluarga di antara dia dengan kedua orang tuanya. Rangakoni wong tuane itu. Kayak maling kundang dari ini. Maling kundang itu gitu katanya dulu. Di Padang itu, di pinggir pantai katanya ada batunya itu bentuknya kayak orang. Terus muncul cerita itu, malin kundang, bukan maling ya, malin kundang. Katanya dia itu orang kaya terus nggak mau ngaku ibunya. Nah, gitu itu nggak boleh. Bagaimanapun buruknya itu orang tua kita, itu harus kita akui. Tidak boleh memutus begitu. Apalagi ini juga tidak berbuat baik. Adamul birri bihima. Yang disuruh itu kan birrul walidain ya, bukan ta'atul walidain loh. Birrul walidain. Bedanya apa sih? Kalau orang tuanya itu nyuruh maksiat ya jangan ditaati gitu loh. Kan gitu, wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma, kan gitu. Tapi wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Jadi kepada orang tua itu tidak menaati tapi berbuat baik. Nah, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kebaikannya kadang-kadang justru dengan menolak itu.
itu berbuat baik. Jadi kamu disuruh kok nggak manut, ya karena salah. Sedikit ya, kita inside story sedikit. Orang-orang tua, mungkin orang tua kita, bapak atau ibu kita, kalau sudah sepuh, sudah tua, itu kadang-kadang kan kena penyakit, hilang ingatan. Kalau bahasa Arabnya apa? Ikhtilat ya, apa namanya? Mukhtalat, dia hilang ingatan atau tahoyur, berubah ingatan. Lah gitu itu, ya kita jangan apa istilahnya mengikuti. Kalau disuruh sesuatu yang salah ya jangan diikuti, no? Kan gitu kan. Kamu nggak taat sama orang tua, loh saya berbuat baik pada orang tua karena orang tuanya menyuruh sesuatu yang salah gitu. Misalnya contohnya saja, orang tua itu sakit gula, diabetes mellitus, gulanya 400 gitu ya, gula darahnya ya 400 kan tinggi tuh ya. Terus nyuruh, pokoknya kamu anakku loh, kamu bikinkan teh manis, gulanya 5 sendok. Ya jangan mau, itu bahaya gitu tuh. Kamu tidak taat, loh saya berbuat baik tapi tidak taat karena ini berbahaya, loh gitu loh ya. Dialesi gimana? Gulanya habis, tuku no, gitu, beli sana. Kamu nggak taat sama orang tua, ya saya mau beli tapi tidak saya berikan ibu. Loh kenapa? Loh gini, sampaikan gitu. Dimarahi, didengarkan saja nggak apa-apa, gitu loh. Gitu ya. Jadi karena beliau dalam posisi sakit, nah kadang-kadang kena saraf, terus begitu kan, marah gitu. Misalnya karena ada sesuatu. Kan sebagian pasien kan gitu, pasien tuh gerak terus gitu, akhirnya mencopoti, infus dicopot, terus ada selang oksigen dicopot gitu kan, namanya orang nggak sadar kan, setengah sadar lah, terus akhirnya dia dibondo tahu di-cut gitu, taleni di-cut sehingga tidak bisa melepas itu tadi. Nah, terus yang nunggu anaknya, bapaknya bilang, kamu kan anakku, iya saya anaknya bapak, lepaskan ini. Loh ya jangan mau gitu loh ya, jangan mau karena apa? Ini diikat itu bukan karena dokternya kejam, bukan, ini tuh ada manfaatnya ini diikat gini nih karena dia akan mencopot itu tadi gitu loh ya. Begitu keadaannya lagi itu tuh kadang-kadang kita susahnya ya piye ini anak bapak saya begini, apalagi kalau dia nggak diomongin, kamu kalau nggak mau lepas ini berarti kamu anak durhaka. Gitu. Gimana tuh ya, kita bilang saya bukan anak durhaka, saya itu berbuat baik pada bapak, walaupun mungkin dia tidak sadar, tidak apa-apa, tetap begitu, bertahan pada posisi begitu. Lah bayangkan yang saya ngomong ya, maaf, kalau orang tua kita itu sampai kena jiwa, sakit jiwa, gila lah gitu. Apa kita juga mau menaati? Ya tidak kan. Berbuat baik iya, tapi tidak menaati. Wong disuruh berbuat salah kok. Dia orang tidak punya ingatan, sakit jiwa, kan gitu loh ya. Jadi keadaannya sampai ke tingkat yang seperti itu. Nggih, Allah alam bis sawab, maka nggih kita memang pripun nggih, itu jadi ujian ya. Jadi ujian bagi anak-anaknya. Kita dulu memang enggak gitu waktu kecil ya, gitu juga kita. Nah, cuman kan kita enggak sadar lah ya. Zaman kecil dulu mungkin kita jauh lebih merepotkan daripada orang tua itu kepada kita ketika kita sudah dewasa. Baik, sebelum pindah bab masih ada waktu ya, kok sudah habis waktunya. Oh lah, pakaian cerita nih. Masih berdua masih berapa hadis lagi? Ya sudah, tak waktu nih. Ada pertanyaan? Sampai sini ya, nanti Pak Sugiono sampai sini. Nanti nek lali. Ini belum ya. Baik, kita jeda dulu, istirahat setengah jam dengan Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau meninggalkan tempat.